Dari Jali Muda nih. Alhamdulillah tanda kebenaran di tangan rakyat. Dia yang buat beli tapi dia pula yang kesulitan menjawab. Coba viralkan, gaskan. Iya mereka yang buat, mereka yang bingung. Kalau sudah mentok paling pakai cara seperti biasa, menekan orang-orang, hukumnya supaya putusan nanti sesuai kemauan mereka. Wah, kita tunjukkan kekuatan rakyat itu kuat. Makanya tuh kalau ada sidang di PT UN hari Selasa sama Rabu, hadir dong rakyat. Hadir dong. Hadir. Supaya rakyat lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ya banyak yang baru merasakan bagaimana Kominfo ya kan. Kalau kesehatan, Menteri Kesehatan kan udah kita memang lagi gugat ya, ada dua perkara nih. Ini Kominfo itu sebetulnya kami juga sedang menggugat Kominfo ya. Kami dari tim MPR, dari rekan-rekan semuanya, Mr. Tel Hilbert dan semuanya ini lagi menggugat Menkes dan Kominfo masalah peduli lindungi guys. Itu banyak orang yang nggak tahu. Ini mudah-mudahan aja ini aman nih konten gua kali ini. Dan hari ini sebetulnya itu ada sidang ya. Sebetulnya hari ini ada sidang tentang masalah peduli lindungi, tapi ternyata Menkes dan Menkominfo lagi minta penundaan dalam gugatan peduli lindungi, tidak mampu menjawab, mungkin pingsan saat baca replik kami. Semua dokumen termasuk replik kami ada dalam artikel investigasi.org ya. Ini postingan dari tim kami ya tentang gugatan kami. 2 kali sudah ya Menkes sama Menkominfo ini minta penundaan gitu. 2 kali, kan lucu banget ya. Kalian yang bikin kebijakan tapi kalian kok menunda-menunda gitu di saat digugat sama rakyat. Ini rakyat harus tahu nih. Oh, rakyat Indonesia bisa digugat tuh. Ini kami lagi proses menggugat. Nih sekarang beritanya gua angkat nih. Ya, kita bisa menggugat tuh. Tuh sekarang lagi kami lakukan itu. Dan ini gugatan lagi berjalan. Kalau besok kan masalah mandatori. Itu sidang juga sudah berjalan. Dan ini kami akan terus menggugat gitu. Tapi sebelum kita ambil kesimpulan, kita menuju ke Twitter ya. Kita lihat apa tanggapan netizen. Dan ini harus kita viralkan ya. Dan buat apa tuh namanya, streamer yang kemarin ngerasain sama Kominfo diblokir. Nah baru lu tahu tuh. Dari dulu gue udah ngingetin. Kita udah ngingetin dari dulu.
Kominfo yang lambangnya 666. Kalian tahu kan 666 itu apa? Iya tuh. Identik sama apa 666? Nah, jadi karena kalian baru ngerasain sekarang, ayo gabung. Bisa kok digugat. Bisa dengan cara-cara hukum yang berlaku. Kita negara hukum kok. Berusaha aja dulu. Ini kalau rakyat rame-rame bersatu rame-rame, ya tepuk tangan Kominfo. Ngadepin kita aja udah 2 kali minta penundaan. Udah nggak usah lama-lama, kita ke Twitter ya guys. Kita ke Twitter, sekarang kita ke Twitter. Dan ini Twitternya guys, ya. Menkes dan Menkominfo lagi minta penundaan dalam gugatan Peduli Lindungi. Tidak mampu menjawab, mungkin pingsan saat baca replik kami. Semua dokumen replik kami ada dalam artikel investigasi.org. Ya, kalian nanti gua cantumin linknya deh ya. Investigasi.org, di situ ada. Kita lihat ini ya suratnya dari Menkes sama Menkominfo ya. Lucu nih. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo sehubungan dengan banyaknya perkara yang sedang dihadapi Kementerian Kesehatan dalam waktu bersamaan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa unit teknis dan lembaga terkait. Kami mohon diberikan tambahan waktu untuk menyampaikan duplik dalam persidangan berikutnya, yaitu 1 minggu. Atas perhatian dan berkenan Majelis Hakim, kami sampaikan terima kasih. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2 Agustus 2022. Wah, loh, kalian kan mestinya punya datanya. Kalian ini kan kementerian. Masa kalah sama rakyat? Kami ini rakyat yang apa ya? Patungan. Data kami ngumpul, kami bukan lembaga resmi. Kalian ini lembaga resmi. Dan yang ini yang dari Kominfo nih. Selamat pagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 140-TF-TF-2022-PT UN Jakarta. Perkenan kami untuk menyampaikan bahwa duplik tergugat 2 belum siap untuk disampaikan kepada Majelis Hakim. Untuk itu mohon Majelis Hakim menunda sidang dan berkenan memberikan tambahan waktu kepada kami selama 1 minggu untuk menyampaikan duplik dimaksud. Atas kesempatan yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Pemerintah Negara Republik Indonesia, CEKI. Pemerintah Negara Republik Indonesia, CEKI. Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika, CEKI. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika. Kalian gimana sih? Kalian ini kan menteri, kementerian. Masa ngadepin begini? Udah 2 kali kalau nggak salah sama ini nih. Udah 2 kali. Aduh, kementerian lo ini. Kementerian lo. Kami ini rakyat biasa, rakyat awam gitu, yang pengen kejelasan tentang masalah Peduli Lindungi itu bener apa kagak. Kalian ya di PT UN begitu. Ya, menurut kalian gimana ini kementerian ini guys? Dan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Kita bisa menggugat kok sesuai dengan hukum, dan mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari rakyat-rakyat yang lain, masyarakat-masyarakat yang lain yang merasakan tentang beratnya diskriminasi hukum masalah Peduli Lindungi itu. Nah, nih lihat, kita lihat ya apa komentar netizen. Nih dari Ghosting, mungkin sengaja membuat bahagia dulu sebelum tidak menerima kenyataan. Mungkin lo ya ini, bisa jadi. Dari Man R81, gugatan minta diundur tapi booster dikebut sampai Mendagri terbitin Mendagri minta agar kepala daerah agar kebut booster. Ujian berat bagi bangsa karena yang pegang amanah mengelola negeri ini tidak amanah. Lu tuh kebut aja, giliran diajak begini, diajak adu data di pengadilan, ngundur. Bagaimana sih? Sudah selesai booster baru lanjut, mungkin begitu maksudnya Om. Mungkin. Terusin aja rakyat, jangan sadar. Hai. Seluruh pejabat Kemenkes dan Kemenkominfo tidak memiliki kapabilitas sebagai pengembang jabatan. Lu? Ayo guys, viralin ini biar kalian tahu itu kualitas pejabat kalian. Dari Jali Muda nih. Alhamdulillah tanda kebenaran di tangan rakyat. Dia yang buat beli tapi dia pula yang kesulitan menjawab. Coba viralkan, gaskan. Iya, mereka yang buat, mereka yang bingung. Kalau sudah mentok paling pakai cara seperti biasa, menekan orang-orang, hukumnya supaya putusan nanti sesuai kemauan mereka. Wah, kita tunjukkan kekuatan rakyat itu kuat. Makanya tuh kalau ada sidang di PT UN hari Selasa sama Rabu, hadir dong rakyat.
Hadir dong, hadir supaya rakyat lihat tuh. Mungkin cari argumen untuk memaksa terus, mungkin mereka sengaja mensiasati. Saya khawatir malah mereka sebenarnya mau mempelajari untuk mengkonter pada saat mereka menyatakan siap. Bisa jadi. Pokoknya kita siap aja. Mau menang mau kalah, kita ini yang penting ngelawan dulu gitu, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ini diperbolehkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada kitab undang-undang hukumnya di sana. Penundaan biasanya berapa lama Om Ted? Mereka mau ngulur-ngulur waktu sampai booster target tercapai kah? Bisa jadi. Kan tadi itu udah ditulis di situ, dibaca dong, seminggu. Mereka minta waktu seminggu. Dukung penuh Om, jangan sampai kita jadi masyarakat tertindas seperti ini. Nah ini, pemandangan di sudut kota Beijing dan warganya harus selalu mengantri untuk tes swab harian agar bisa bekerja. Dari yang katanya cuma butuh 2 minggu untuk meratakan kurva menjadi pemantauan penuh seperti ini. Penjajahan dan penindasan atas nama demi kesehatanmu. Hidup macam apa itu? Nah, kalian mau hidup begitu rakyat Indonesia? Jangan cuma diam. Tunjukkan bahwasannya kalian juga masih ada rakyat. Kalau kalian diam aja, yang berjuang cuma sedikit, terus kalian cuma mau nunggu hasil gitu, yang jangan dong. Sama-sama kita, ayo. Ini udah dimulai nih, perjuangan ini. Kalian tinggal nunjukkan eksistensi kalian. Nggak melanggar hukum kok. Kita sesuai hukum kok. Jangan cuma diam. Jangan cuma rame di medsos. Selasa sama Rabu itu ada sidang di PT UN Cakung. Hadiri, ikuti, sebarkan. Jangan diem aja. Di tempat kerjaku tiap hari Senin harus dicolok-colok terus. Nah, ngerasakan, kalian merasakan susahnya. Tapi untuk berjuang kalian nggak mau. Semangat Bang, semoga perjuangan kita mendapatkan hasilnya. Amin. Terima kasih telah lantang melawan, karena ada pepatah yang saya ingat waktu mengikuti Diksar Mapala. Jika keadaan serba biar dan diam, itu berarti perang. Nah, langsung kena kipi mungkin. Menunda sambil terus memaksakan penyuntikan. Nah, sekelas menteri kok bisa bingung. Makanya, kementerian, lembaga, resmi, institusi, begini modelnya. Ya, tutup mulut noh. Just wanna say thank you sir, you welcome. Gas terus. Kalian, wahai rakyat, Selasa sama Rabu itu ada sidang. Ada sidang Selasa sama Rabu tuh. Untuk kalian juga. Kami berjuang ini bukan untuk kelompok kami aja, untuk semua. Tinggal partisipasi kalian gimana? Ayolah rakyat. Semangat dong rakyat. Aduh. Untuk diketahui biar bisa menegakkan dan menghormati hukum yang sedang berjalan, kasih tahu Forkopimda-nya juga jangan terus memaksakan. Bapak Ibu adalah penegak hukum, bukan alat kekuasaan. Tuh. Ini gua retweet nih. Terus berjuang melawan kezaliman Bung Ted. Tuhan melindungimu. Amin. Jangan kasih kendor, Om. Semangat. Gaspol Remblong, semangat. Mereka nggak berhenti otoriter sedikit pun. Nyimak, jangan sampai lewat. Datang ke pengadilan. Ulur-ulur waktu itu mah. Iya, biar habisin dosis. Otaknya udah terganggu dan micin. Jadi susah kasih jawaban atau memang mereka tidak mampu untuk menjawab. Nah itu, kementeriannya begitu. Waspada, mengulur waktu, kesempatan maksa buat mereka di lapangan Om. Nah, Kemenkes RI, total kontrol ala Dajjal itu kejahatan, mending tobat sekarang atau nyusul nanti. Nah, nggak usah lah Kemenkes RI dikasih waktu, takutnya nyusul rencana mengerikan lain. Intinya, rakyat itu ayo rakyat, ayo sama-sama kita. Ayo sama-sama, jangan cuma diem. Selasa sama Rabu itu ada sidang di PT UN Cakung. Boleh kita tunjukkan eksistensi rakyat Indonesia. Media nggak ada yang ngeliput, nggak tahu kenapa media Indonesia untuk masalah ini mereka bungkam. Ada yang penting mereka juga sebenarnya juga ngerasain.
Tapi ya mungkin karena kekuatan money, uang gitu ya media. Gemes gue. Ayo dong rakyat. Mau sampai kapan kita begini? Kita bisa kok melawan di PT UN. Bisa nih, buktinya udah 2 gugatan. Dan kami akan terus melawan lewat hukum yang berlaku. Kami tetap akan terus bersemangat demi rakyat Indonesia. Tinggal rakyatnya aja lagi nih. Kalian mau mengeluh aja terus. Kalian nggak ngerasain susah apa? Ayo dong sama-sama semangat. Jangan biarkan Indonesia tetap dalam keadaan seperti ini. Jangan. Ayo rakyat Indonesia bangkit melawan dengan hukum yang berlaku. Kita tidak melanggar hukum. Kita bukan radikal. Dan ini bukan kepentingan politik. Bodoh amatan sama politik. Bodoh amatan sama partai politik. Ini partai politik nggak ada yang berani ngomongin ini. Mana partai politik ngomongin ini? Nggak berani. Ngomong doang oposisi. Copras-capres. Dalam bab ini diem aja. Kita bukan partai politik. Kita aktivis kemanusiaan. Tanpa mendukung partai. Tanpa mendukung calon. Murni perjuangan kita untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada nggak ada rakyat Indonesia kami berjuang. Apalagi ada kalian. Ayo dong bergabung. Ayo dong semangat. Mau sampai kapan kita ditindas begini? Kita bisa. Insya Allah ada kesempatan. Tugas kita berjuang. Insya Allah hasilnya sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam perjuangan ini. Demi Indonesia. Demi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia nggak boleh dijajah. Ini penjajahan. Diskriminasi. Dan kita melawan lewat undang-undang yang berlaku. Kita melawan lewat hukum yang berlaku. Ayo semangat Indonesia. Ini sekalian ajakan untuk rakyat Indonesia. Kalian lihat itu bagaimana menteri. Sekelas menteri minta penundaan. Ya. Ayo rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kita. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma mengeluh di medsos. Jangan cuma mengeluh. Kita bisa melawan. Ayo. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.